Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita diperkenankan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali kajian kita, kajian bulanan yang diselenggarakan oleh teman-teman dari Majelis Ta'lim Al-Fath Gais, dan kita melanjutkan membahas Risalah Al-Usulul Thalathah atau tiga landasan utama. Ya, tiga landasan utama yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan di kesempatan ini kita sudah masuk ya ke dalam bab ya man rabbuka, yaitu soal wa jawab, tanya jawab, metode yang digunakan oleh Syekh di dalam hal ini. Ya, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya akan bacakan matannya dan nanti juga akan saya bacakan dan nukilkan pula syarah atau penjelasannya. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau berkata, wa idza qila laka, apabila ditanyakan kepadamu, apabila dikatakan kepadamu, man rabbuka, siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu, maka faqul, jawablah, Rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bini'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu. Maka jawablah ya bahwasanya Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabbani ya, yaitu yang mentarbiyahku, yang mendidik aku, yang menciptakan aku, yang menguasai aku, yang memiliki aku. Nanti akan kita jelaskan makna Rabb ya. Wa Rabba jami'al alamin, dan juga yang mentarbiyah atau memelihara seluruh alam semesta. Bini'amihi, dengan nikmat-nikmatnya, dengan karunia-karunianya. Wa huwa ma'budi, dan huwa Allah lah ma'budi, sesembahanku, dialah yang aku sembah. Laisa li ma'budun siwahu, laisa, tidak ada, li bagiku, ma'budun, sesembahan, siwahu, selainnya, tidak ada sesembahan bagiku selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jawaban yang diajarkan oleh Syekh apabila kita ditanya, dan juga kita ajarkan ini kepada anak-anak kita, talkinkan ini kepada anak-anak kita. Ya, nak, ya, idza qila laka, apabila kamu ditanya, man rabbuka, siapa Rabbmu, maka jawablah, qul, ya, apa nama, Rabbi Allahu, Rabbku adalah Allah. Ya, siapa Allah? Alladzi Rabbani wa rabba jami'al alamin, dia yaitu
Allah adalah Rabbku dan Rabbnya seluruh alam semesta. Allah yang menjagaku, memeliharaku dan seluruh alam semesta. Bini'amihi, dengan segala karunia nikmatnya. Dan Allah la fahuwa ma'budi, sesembahanku, ya, karena Allah yang menciptakan aku, Allah yang berhak untuk aku sembah. Laisa li ma'budun siwahu, tidak ada yang layak, tidak ada yang pantas untuk menjadi sesembahanku kecuali hanya Allah. Ya. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jika ditanya apa yang dimaksud dengan Rabb, ya. Rabb itu, ini juga sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Bahwasanya kata Rabb itu secara garis besar maknanya tidak lepas dari 3. Ketika kita mengatakan Allahu Rabbuna, maknanya adalah Allahu Khaliquna. Kita mentauhidkan Allah fil khalqi, di dalam penciptaan, artinya yang menciptakan hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita berbicara tauhid rububiyah, artinya adalah kita mentauhidkan Allah di dalam, ya, fi al-khalqi, itu di dalam penciptaan. Artinya Allahu khaliquna, Allah adalah pencipta kita. Tidak ada pencipta selain Allah. Pencipta satu-satunya hanyalah Allah. Ini sesuatu yang tidak bisa diingkari, karena ini ditetapkan oleh fitrah, oleh naluri, oleh akal sehat, dan oleh bukti-bukti fakta empiris. Siapa yang mengingkari adanya pencipta, maka sungguh dia telah mengingkari eksistensi dirinya. Dia mengingkari keberadaan dirinya. Karena bukti keberadaan dirinya menunjukkan bukti akan adanya penciptanya. Siapa yang menolak adanya pencipta, berarti dia menolak keberadaan dirinya. Bahkan dia menolak bahwasanya dirinya itu ada. Dan ini adalah manusia yang paling bodoh, manusia yang paling jahil, manusia yang paling pandir, manusia yang paling gak punya akal. Mereka adalah orang-orang ateis. Mereka adalah orang-orang yang tidak meyakini adanya pencipta. Dan mereka adalah orang-orang yang paling bingung di muka bumi ini. Ya. Dan ini semua itu karena rusaknya fitrah. Dan yang merusak fitrah mereka adalah siapa? Paling utama dan pertama adalah orang tuanya. Kemudian juga perannya syaitan dan lingkungan sekitarnya. Tapi yang paling parah, rusaknya fitrah disebabkan oleh orang tuanya. Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis yang sering kita dengarkan, Nabi SAW, beliau bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah," atau kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tidaklah ada anak yang dilahirkan kecuali berada di atas fitrah, atau setiap anak yang dilahirkan berada di atas fitrah. Ya, fitrah, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, setelah beliau menyebutkan varian-varian pendapat para ulama tentang makna fitrah, beliau sampai kepada kesimpulan, konklusi, ya, wal ashah minhu, pendapat yang paling sahih, yang paling benar dari pendapat para ulama tentang makna fitrah, ya, anna ma'nahu, bahwasanya makna daripada fitrah tersebut adalah, ya, anna kulla mauludin mutahayyi'an lil Islam, bahwasanya setiap anak itu mereka sudah condong kepada Islam, ya, kepada Islam. Nah, demikian pula Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika membawakan hadis ini, beliau adalah yang meriwayatkan hadis ini. Di akhir hadis beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, surat Ar-Rum ayat ke-30, ya, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu ke agama yang lurus ini. Kemudian Allah mengatakan, fitratallahi allati fatarana 'alaiha, demikianlah fitrah Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia berada di atasnya. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, la tabdila li khalqillah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala yang membentuk kita sudah berada di atas fitrah tersebut. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menerangkan makna ayat ini,
ketika menjelaskan makna fatrah, ya, apa namanya? Fitratallahi allati fatrana 'alaiha. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya annahu ta'ala fatara khalqahu ala ma'rifatihi wa ala tauhidihi wa ala annahu la ilaha ghairuh. Allah menciptakan manusia, artinya kita semua sudah berada di atas mengenal Allah, mentauhidkan Allah dan meyakini tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Artinya semua kita sudah mentauhidkan Allah. Tapi ternyata kata Nabi, fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Ternyata kedua orang tuanya, bapak ibunya yang menjadikan anak itu rusak fitrahnya, menjadikan anaknya Yahudi, menjadikan anaknya Nasrani, menjadikan anaknya Majusi. Nabi menyebutkan 3 ini bukan tahdid, bukan pembatasan, cuma 3 ini saja, tidak. Ini cuma salah satu contoh, ya, mewakili agama-agama yang ada, dan ini diantara agama-agama yang besar. Apalagi agama-agama lainnya seperti Hindu, Buddha, ya, atau yang lainnya Sikh, ataupun orang-orang ateis, ya, ataupun orang-orang yang tidak meyakini adanya Tuhan. Itu semua mereka berada di atas kerusakan fitrah. Fitrah mereka dirusak oleh orang tuanya utamanya, dan juga syaitan. Karena di dalam sebuah hadis qudsi, ya, Nabi bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, khalaqtu ibadiyya hunafa. Aku ciptakan hamba-hambaku itu hanif, lurus. Ya, thumma atathum syayatin fajtalathum an dinihim. Kemudian datang syaitan-syaitan dan memalingkan mereka dari agama mereka, memalingkan mereka dari din mereka. Ya, fajtalathum an dinihim. Itu yang menyebabkan siapa? Syaitan. Ya. Nah, jadi orang-orang musyrik atau orang-orang ateis, maksud saya, mulhid, ya, mereka yang tidak meyakini adanya pencipta, itu karena rusak fitrah mereka. Ya, sebab ini disebutkan oleh para ulama, di antaranya oleh Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullah, apabila manusia itu bertumbuh sendirian, tidak ada orang tuanya, ya, artinya dia tidak dipengaruhi oleh orang tuanya, dia tumbuh bersendirian, maka dia akan tetap berada di atas fitrah tersebut. Dia akan tetap berada di atas keimanan kepada Allah. Fitrahnya dan akal sehatnya akan menetapkan dirinya ada, nggak mungkin ada dengan sendirinya. Dirinya ada karena ada penciptanya, dan dia berusaha untuk mengenal, mencari tahu tentang penciptanya. Ya. Nah, namun karena kan kita hidup dengan banyak orang, banyak manusia, termasuk dengan orang tua kita, maka orang-orang yang ada di sekitar kita dan yang paling banyak mempengaruhi kita adalah orang tua kita, maka itulah yang akan banyak orang tua kita itulah yang akan banyak memberikan pengaruh kepada anak-anaknya, termasuk pengaruh kepada agamanya. Apakah akan membawa kepada penjagaan atas fitrahnya, ataukah malah merusak fitrah tersebut. Nah, karena itulah, wahai para orang tua, para ayah dan para ibu, itulah pentingnya kita menjaga fitrahnya anak-anak kita, diantaranya dengan kita belajar tauhid dan mengajarkannya kepada anak-anak kita. Ya. Kembali lagi ke orang mulhid tadi, orang ateis tadi. Orang ateis, ya, itu Allah karuniakan kepada dia dan kepada semua manusia indra-indra, yakni instrumen-instrumen yang sama dengan manusia yang lainnya, yang dia bisa menyerap ilmu, menyerap pengetahuan. Ya, tapi ternyata ilmu, ya, ataupun maksud saya adalah indra-indra yang dia miliki itu, jika tidak berada di atas cahaya ilmu dari Allah, maka dia bisa tersesat, atau dia akan mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmunya. Ya, Allah ciptakan kita bodoh, nggak punya ilmu. An-Nahl 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Allah jadikan kalian, Allah keluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian dalam keadaan kalian nggak punya ilmu. Ya, dalam keadaan kalian bodoh. Tapi waja'ala lakumus sam'a, Allah berikan untuk kalian pendengaran, wal absar, penglihatan, wal af'idah, pemahaman, la'allakum tashkurun, agar kamu menjadi
insan yang bersyukur, agar kamu mau bersyukur kepada Allah, karena Allah berikan itu semua karunia sehingga kamu bisa mengenal Allah. Dengan mengenal Allah, kamu seharusnya bersyukur lebih banyak kepada Allah. Ya. Nah, akan tetapi kebanyakan manusia itu banyak yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat yang lain Allah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Innas sam'a wal basara wal fuada, ya. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, pemahaman atau akal semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nggak bisa pungkiri, mengimani perkara gaib itu adalah ujian bagi panca indera kita, ujian bagi indera-indera dan sensorik kita, ujian dari Allah. Ya, karenanya anak yang tidak tumbuh berada di atas fitrahnya atau dia tumbuh di lingkungan yang merusak fitrahnya, ya, yang tidak disinari dengan wahyu dari Allah, yang tidak dipupuk dengan Al-Quran dan Sunnah, akhirnya fitrah itu tidak bertumbuh ataupun malah rusak. Maka indera-indera yang mereka miliki ini bisa menjadi sebab mereka menyimpang dan tersesat. Kenapa demikian? Karena mereka diminta untuk mengimani perkara yang tidak bisa mereka indera. Mereka nggak bisa mengindra zatnya Allah. Kita nggak bisa mengindra zatnya Allah, nggak bisa ngelihat Allah. Ya, nah oleh karena itu manusia-manusia yang tidak mampu melihat, ya, sesuatu yang gaib ini, akhirnya mereka menolak keberadaannya. Dikatakan sesuatu yang tidak bisa mereka lihat, sesuatu yang tidak bisa mereka rasakan, sesuatu yang tidak bisa mereka sense, maka dianggap itu nggak ada. Ya, itu dikatakan tidak ada. Ini logika yang buruk, logika yang lemah. Ya. Dan ini memang ujian dari Allah untuk akal, untuk pemahaman, untuk penglihatan dan pendengaran. Karena memang Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita untuk yu'minuna bil ghaibi, mengimani perkara-perkara gaib, yakni perkara-perkara yang memang tidak bisa kita indra. Kita nggak bisa loh mengindra Allah, nggak bisa mengindra malaikat, nggak bisa mengindra para nabi dan rasul yang sudah wafat, yang sudah meninggal dunia. Ya, ini adalah ujian buat panca indera kita, buat indera-indera kita. Tapi ya, bukan artinya sesuatu yang nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita dengar, dan nggak bisa kita indera langsung, ya, itu bukan artinya tidak ada. Makanya ya, logika, kita bicara misalnya logika orang-orang yang menolak keberadaan sesuatu yang tidak bisa mereka lihat dikatakan tidak ada. Ini logika yang keliru, atau ini adalah kegagalan berlogika. Ya, logical fallacy, ya. Karena ya, sesuatu yang tidak kita lihat bukan artinya sesuatu itu tidak ada. Contoh misalnya, saya katakan, ya, saya katakan misalnya di balik tembok itu tidak ada apa-apa, karena kita nggak bisa melihat sesuatu di balik tembok. Sesuatu yang nggak bisa kita lihat, maka kita katakan tidak ada. Padahal di balik tembok itu bisa jadi banyak macam-macam. Ada pohon, ada tanaman, bahkan ada manusia. Nah, karena itu orang yang mengatakan sesuatu yang tidak bisa mereka indra, tidak bisa mereka lihat, dikatakan tidak ada, ini adalah kebobrokan logika yang paling besar. Ya. Padahal apa? Padahal kaidahnya sesuatu, ya, yang tidak bisa kita lihat belum tentu sesuatu itu tidak ada. Ya. Contoh yang kedua misalnya, dan ini sudah pernah saya praktekkan ya ketika dulu masih kuliah, sempat diskusi dengan sejumlah teman-teman mahasiswa yang mana mereka dipengaruhi dengan pemikiran-pemikiran sosialis, komunis, ateis dan yang semisalnya, ya. Jadi waktu itu ya, mereka diantara yang menolak sesuatu, mereka katakan buktikan Tuhan itu ada. Maka kita katakan bahwasanya buktikan Tuhan itu tidak ada. Ya. Kenapa kita balik? Karena keberadaan Anda menunjukkan adanya Tuhan, adanya pencipta, dan pertanyaan Anda yang keluar itu
menunjukkan adanya orang yang bertanya. Yang bertanya Anda, nggak mungkin pertanyaan itu muncul dengan sendirinya. Ya, berarti keberadaan Anda itu menunjukkan akan adanya pencipta. Kalau Anda mengatakan pencipta tidak ada, berarti Anda menolak keberadaan Anda. Ya, kalau Anda tanyakan apa buktinya Tuhan itu ada, ya adanya pertanyaan Anda dan diri Anda itu menunjukkan adanya Tuhan. Seharusnya yang bertanya adalah saya, apa buktinya Tuhan itu tidak ada? Apa buktinya Tuhan tidak ada? Maka dia menjawab, ya karena kita nggak bisa melihatnya. Ya, dan dia meminta untuk menunjukkan bahwasanya Tuhan itu ada dengan cara kita bisa sensing, bisa melihatnya. Maka kita jawab, ya, kita tanyakan kepada dia, Anda pernah melihat otak Anda? Pernah enggak Anda melihat otak Anda? Tapi Anda yakin Anda punya otak? Ya, apakah Anda yakin Anda memiliki otak? Padahal Anda enggak pernah melihat otak Anda. Seharusnya Anda menafikan dan mengatakan Anda tidak memiliki otak, karena Anda tidak pernah melihat otak Anda. Demikian pula kita katakan seperti angin dan yang semisalnya. Udara, kita yakin udara itu ada meskipun kita nggak bisa melihatnya. Bahkan juga demikian listrik, ya. Kalau misalnya ada kabel yang saya colok, kemudian saya kupas sehingga kelihatan apa tembaganya, ya. Kemudian saya colok ke listrik, Anda berani nggak pegang? Anda nggak bakal berani. Padahal tidak ada apa-apanya di situ. Tidak ada warnanya, tidak ada harumnya, tidak ada sesuatu yang bisa kita lihat, kita indra. Tapi dipegang kesetrum. Kenapa Anda bisa kesetrum? Ya, karena ada listrik. Bagaimana listrik itu? Bisa nggak Anda gambarkan? Bisa nggak Anda jelaskan? Anda deskripsikan? Bagaimana bentuknya? Bagaimana apa rupanya dan semisalnya? Banyak hal-hal di dunia ini yang tidak bisa kita indra, tapi kita yakini ada. Itu makhluk, ciptaan. Lantas sebagaimana dengan pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nggak mungkin sesuatu itu ada dengan sendirinya. Suatu hal yang sungguh naif, yang sungguh sangat bodoh sekali. Orang-orang seperti ini, ketika kita bawakan bola, kemudian kita katakan ini bola nggak ada yang menciptakan, terbentuk sendiri. Dikatakan kita orang gila. Dikatakan kita, kalau orang Jawa ngomongnya uang sampel katanya. Mohon maaf ya, ini bahasanya orang Surabaya. Ya, kita dikatakan kita ini orang bodoh. Ya, tapi ketika kita katakan bumi itu, ya, yang begitu kompleksnya diciptakan oleh Allah, ada penciptanya, mereka menolaknya. Aneh. Bola yang sederhana dikatakan tidak ada penciptanya, dikatakan kita orang gila. Bumi yang begitu sempurnanya seperti itu, kalau dikatakan ada penciptanya, mereka menolaknya. Ya, suatu hal yang sungguh-sungguh naif sekali. Makanya kita katakan orang yang mengingkari adanya Khalik, adanya pencipta, adalah orang yang paling bodoh di muka bumi ini. Tidak ada manusia yang paling bodoh, ya, ketimbang mereka. Karena mereka sungguh merendahkan diri mereka, merendahkan akal mereka. Meskipun mereka profesor, doktor dan semisalnya yang tampak intelek, tapi sebenarnya mereka jauh lebih bodoh daripada manusia-manusia yang sebenarnya mungkin gak punya gelar apa-apa tapi mengimani Allah. Mengimani Allah. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, ya. Ketika kita mengajarkan kepada anak-anak kita tentang makna Rabb, ya, Rabb artinya maknanya adalah Khalik, pencipta. Kamu ada nak karena ada yang menciptakan. Makanya dikatakan oleh Syekh di sini, dikatakan ya Rabbku, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Siapa Allah? Allah adalah yang alladzi Rabbani, ya. Allah yang yaitu mentarbiyah aku. Dikatakan Allah yang menciptakan aku. Maknanya adalah khalaq, Allah yang menciptakan aku dan menciptakan jami'al alamin, menciptakan seluruh alam semesta. Ya. Jadi makna pertama adalah fil khalqi, al-khaliq. Ketika kita katakan Rabbi, artinya adalah khaliqi, penciptaku. Rabbuna khaliquna. Yang kedua, maknanya adalah Malik, ya, Malikuna atau Malikuna. Ini ada dalilnya sebenarnya di dalam surat Al-Fatihah, ya. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya, itu segala sanjungan yang sempurna adalah milik Allah, Rabbnya semesta alam, ya. Ar-Rahmanir Rahim. Allah berikan sifat
untuk dirinya dengan sifat rahmah, ya. Maliki yaumiddin. Boleh dibaca Maliki yaumiddin atau Maliki yaumiddin. Mimnya panjang atau pendek. Maknanya berbeda tapi saling menguatkan. Ya, saling menyempurnakan. Malik artinya adalah raja, penguasa. Karena Allah yang menciptakan, Allah Khalik, maka Allah yang menguasai. Karena sesuatu yang diciptakan adalah dimiliki, dikuasai oleh orang tersebut. Ya, Anda misalnya membuat rumah yang Anda buat itu bukan atas bukan dibayar orang ya. Itu Anda kuasai rumah tersebut, ya. Nah, atau makna yang kedua, Malik, mimnya pendek, artinya adalah pemilik. Ya, yang Anda bikin, yang Anda buat itu adalah milik Anda. Anda bikin rumah itu adalah milik Anda. Ya. Anda yang menguasai rumah tersebut. Ya. Allah Azza wa Jalla menciptakan apa yang ada di alam semesta ini, maka alam semesta ini adalah milik Allah dan di bawah kekuasaan Allah. Allah raja di raja. Allah yang menguasai semuanya. Ya, ini kita ajarkan konsep mendasar kepada terutama keluarga kita, anak-anak kita. Allah adalah raja, penguasa alam semesta dan pemilik alam semesta. Dan sifat ini saling menyempurnakan. Karena kenapa? Di dunia ini ada penguasa, ada raja, tapi belum tentu memiliki kekuasaannya. Misalnya contohnya Pak Gubernur Jakarta punya kekuasaan terhadap Jakarta, tapi Jakarta bukan miliknya. Gedung-gedungnya bukan miliknya beliau. Beliau cuma memiliki kekuasaan. Artinya kekuasaan manusia itu terbatas. Ada pula di situ orang yang memiliki, ada orang memiliki hotel, memiliki tanah, ya. Tapi dia belum tentu berkuasa. Karena bisa jadi meskipun dia punya hotel, punya tanah, dia harus tunduk terhadap penguasa, harus ngurusin surat-surat, ngurusin IMB kalau mau bangun. Karena dia nggak punya kekuasaan di situ. Manusia itu boleh jadi memiliki tapi nggak menguasai, boleh jadi menguasai tapi nggak memiliki. Allah ketika dia memiliki, dia pasti menguasai, dan ketika dia menguasai pasti dia memiliki. Karena itu adalah ciptaannya. Allah yang menciptakan. Allah adalah Khalik, Allah pencipta. Apa yang Allah ciptakan adalah Allah miliki dan Allah kuasai. Karena itu makanya kita katakan, ya, Allah adalah Malikuna, Allah yang menguasai saya, Allah memiliki saya. Artinya tangan saya, mata saya, mulut saya, telinga saya, anggota tubuh saya, dan juga tangan kamu nak, mata kamu nak, mulut kamu nak, tangan kamu nak, kaki kamu nak, itu milik Allah. Allah titipkan kepada kamu. Tubuh kita milik Allah, Allah titipkan kepada kita. Ketika dititipkan berarti harus kita gunakan sebaik-baiknya. Kita pertama harus bersyukur kepada Allah. Bersyukur dengan hati kita, iktiraf, mengakui kebesaran, keagungan, kebaikannya Allah. Kemudian kita ungkapkan dengan lisan, Alhamdulillah, segala puji dan sanjungan hanyalah milik Allah. Hadza min fadlillah, ini adalah karunia dari Allah. Kemudian kita tunjukkan dengan amal perbuatan kita. Kita praktekkan, mempergunakan kenikmatan itu di dalam perkara-perkara yang ma'ruf, di dalam menjalankan perintah Allah, dan enggak boleh kita gunakan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Itu buahnya ketika kita memahami makna Rabb. Ya, karena itu nak, ketika Allah kasih kamu mata, kamu bisa melihat, subhanallah, pohon itu berwarna hijau, gunung itu tinggi menjulang, langit warnanya biru, putih, lautan itu juga berwarna biru. Kemudian buah apel itu ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hijau. Kemudian ini dan itu, intinya ketika dia bisa melihat warna-warna, tekstur dan yang semisalnya, ya, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dari Allah. Artinya kita ajarkan untuk bersyukur kepada Allah. Titipan dari Allah, jangan dipergunakan mata kita ini untuk sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena ini milik Allah. Nah, karena itu makanya jamaah sekalian, ketika ada seorang pemuda atau pemudi dilarang oleh orang tuanya untuk mentato tubuhnya,
Dan ini anak karena sudah biasa hidup tidak di bawah aturan-aturan, di antaranya aturan Islam, dia hidup di bawah konsep pendidikan yang liberal. Akhirnya dia hendak mentatu tubuhnya. Ketika dilarang oleh orang tuanya, dia katakan, kenapa emangnya? Ini badan-badan aneh, badan-badan gue. Ya, bebas dong gue mau ngapa-ngapain badan-badan gue. Ini alasan mereka kebanyakan seperti itu. Ini badan-badan saya. Mau saya tato, mau saya buka-buka, mau saya pamerin, mau saya apa-apain, ini punya-punya gue. Kita katakan, kamu gak punya tubuh tersebut. Itu bukan punya kamu, itu milik Allah. Allah yang menciptakan kamu. Kamu berkewajiban untuk menjaga tubuh tersebut. Ya, karena apabila kamu gak jaga, kamu akan celaka. Ya, kamu akan mendapatkan ya kesengsaraan, keburukan, kejelekan. Dan kesengsaraan itu bukanlah oleh sebab karena Allah bukan karena sebab tiba-tiba Allah marah, hendak. Marahnya Allah lantaran karena perbuatan kita. Allah secara asal itu adalah rahmah, kasih sayang. Allah tidak marah. Allah marah apabila di situ ada hal-hal yang menyebabkan Allah marah, yaitu perbuatan-perbuatan hamba-hambanya. Makanya Allah tidak disifatkan dengan marah kecuali apabila memang ada sesuatu yang layak menyebabkan Allah itu marah. Termasuk orang-orang yang enggan untuk menjalankan amanatnya, para pengkhianat-pengkhianat dari kaum manusia yang mana mereka mengkhianati amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita katakan anak-anak tersebut ataupun orang-orang tersebut dia tidak memiliki apapun dari dirinya. Itu adalah milik dari Allah. Makanya kita katakan ketika ada orang meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan hanya kepada Allah lah kita akan berpulang, kita akan kembali. Enggak ada yang kita miliki di dunia ini, semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini sesuatu yang sudah kita pahami, kita yakini menjadi konsep diri kita, maka kita akan hidup di dunia ini dengan penuh ketenangan, dengan penuh ketangguhan. Kita akan menjadi manusia yang kokoh. Kita yakin kita ini milik Allah, kita akan kembali kepada Allah. Kita hanya berusaha untuk menjaga amanah tersebut dengan sebaik-baiknya dan semampu-mampunya. Ya. Baru kemudian yang ketiga adalah fit tadbir, di dalam pengaturan. Artinya Allah mudabbir. Ketika kita mengatakan Allahu Rabbuna, Allahu mudabbiruna, Allah yang mengatur. Pengaturan ini sifatnya adalah sempurna dan luas. Allah mengatur hidup mati kita. Allah mengatur rezeki kita. Allah mengatur jodoh kita. Allah mengatur kebahagiaan, kesedihan, kesengsaraan, kekecewaan. Semuanya sudah Allah atur sesuai dengan keadilan Allah. Dan apa yang Allah tentukan itu pasti baik. Kita wajib meyakininya. Allah mengatur semuanya. Ini menjadikan kita untuk meyakini Allah dan bertawakal kepada Allah. Gak ada yang perlu kita khawatirkan di dunia ini karena semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Kita hanya berusaha ikhtiar, mengambil sebab. Ya, selebihnya kita serahkan kepada Allah. Apa yang Allah putuskan itu adalah yang paling baik buat kita. Ya. Oleh karena itu makanya Allah sudah tentukan semuanya. Rizki sudah Allah tentukan. Ya, kita nggak perlu takut dengan rezeki Allah Azza wa Jalla. Yang perlu kita lakukan adalah kita mengambil sebab. Di antara sebab rezeki itu adalah siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang menaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kata takwa artinya adalah di antara maknanya yaitu menjadikan antara dirinya dengan Allah itu wiqayah, pelindung, perisai dari kemurkaan Allah. Orang yang menjadikan di antara dirinya dengan kemurkaan Allah itu ada al-wiqayah, yaitu pelindung, dan pelindung tersebut adalah dengan menaati Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu adalah orang yang bertakwa, dan takwa ini adalah nasihatnya para anbiya dan rusul minal awal ilal akhir, dari awal sampai akhir. Nasihatnya ibadur rahman, nasihatnya orang-orang yang saleh, semuanya bertakwa kepada Allah. Makanya kita sering mendengarkan ittaqullaha, ittaqullaha, ittaqullaha. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah. Ya. Bahkan kita juga sering mendengarkan khatib
Di dalam mimbar-mimbar Jumat, mimbar Id mengatakan ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian wafat, janganlah kalian meninggal kecuali kalian dalam keadaan muslim. Ya, takwa itu akan menyebabkan seseorang mendapatkan jalan keluar dari semua problematika hidupnya. Anda yakin dengan Allah? Harus yakin kepada Allah. Apabila Anda tidak yakin kepada Allah, maka Anda telah mencelakakan diri Anda sendiri, merugikan diri Anda sendiri. Karena dengan keyakinan itulah kita akan termotivasi untuk lebih banyak beramal, lebih banyak berusaha dan bertawakal kepada Allah. Anda bertakwa kepada Allah, Anda penuh dengan kesulitan di dalam hidup ini. Siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami kesulitan? Ya, itu ujian dari Allah. Ya, apakah kita mau kembali kepada Allah dengan ujian-ujian tersebut dan semakin mendekatkan diri kepada Allah sehingga Allah semakin mencintai kita? Ya, dengan adanya ujian-ujian itu, ya. Nah, lantas ketika hamba itu bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan baginya jalan keluar, solusi dari permasalahan. Banyak yang curhat, Ustaz, saya dililit hutang, ya, saya sudah ingin menjual ini dan itu tapi belum ada yang beli, sedangkan hutang saya bunganya semakin bertambah dan seterusnya. Apa yang harus saya lakukan? Ya, saya coba mencari orang yang meminjamkan uang dan lain sebagainya. Maka kita katakan, sesungguhnya tidak ada yang bisa menolong Anda kecuali Allah. Anda curhat kepada manusia, seringkali ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya mohon maaf, saya nggak bisa bantu. Coba doa sama Allah, minta kepada Allah. Kenapa kita nggak dari awal langsung minta tolong kepada Allah? Dengan sesungguh-sungguhnya, yakini Allah akan menolong sebesar apapun kesulitan kita. Asalkan awali dulu dengan taubat, istighfar, minta maaf kepada Allah. Kita lepaskan diri kita dari, ya, keburukan-keburukan kita yang sebelumnya. Artinya kita bersihkan dulu, kita perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah. Kemudian kita berdoa kepada Allah, yakin kepada Allah dan berusaha dengan semaksimal mungkin. Yakini, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar. Dan banyak sebenarnya kejadian-kejadian yang dialami oleh orang-orang yang kesulitan. Banyak, ya jamaah sekalian. Dan juga, ya, ada sebuah kisah nyata yang waktu itu sempat diceritakan oleh salah seorang syekh, ya, di YouTube, ya. Dia menceritakan bahwasanya pernah suatu ketika dia selesai sholat, ya, berjamaah, dia dapati ada seseorang di belakang dia itu berdoa lama menangis. Ya. Kemudian syekh ini melihatnya. Ya, lalu kemudian setelah dia berdoa, syekh ini Syekh ini untuk mendekatin dia, ya. Didekati ini menunjukkan apa? Bahwasanya seorang guru agama, seorang ulama, ustadz itu memang orang yang dia memiliki rahmah, dia sensitif dengan kondisi sekitarnya. Dia melihat ini ada orang yang jarang dia lihat, kemudian dia berdoa dengan doa yang lama, dan ini menunjukkan syekh ini ternyata pulangnya belakangan, ya, dan menangis dia, dan tangisannya itu sampai bisa didengarkan olehnya karena dia terisak. Setelah selesai, syekh tahu ini orang ada masalah. Didekati orang tadi, ditanya, ya, engkau ada masalah apa? Dia katakan dia kena musibah, dia nggak punya kerja, dia sudah dikeluarkan, sedangkan ibunya sakit. Dan besok ibunya harus dioperasi, membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan dia tidak memiliki uang tersebut, dan dia sudah menghubungi keluarganya dan sebagainya, gak ada yang bisa menolong. Kemudian kata syekh, antum benar ketika antum datang ke masjid ini, antum mengadu kepada Allah, curhat kepada Allah, minta tolong kepada Allah, karena gak ada yang bisa menolong antum kecuali Allah. Yang antum lakukan adalah suatu hal yang benar. Ya, dan syekhnya bilang, aku pun tidak bisa membantu dirimu karena aku bukanlah orang yang berharta, karena aku bukanlah orang yang punya uang, tapi aku akan doakan semoga Allah akan memberikan jalan keluar untukmu.
Teruslah engkau berdoa kepada Allah, mintalah kepada Allah, yakin kepada Allah. Akhirnya orang itu terus berdoa, dia berada di masjid. Syekh ini pulang, asarnya dia balik lagi. Ya, asarnya dia balik lagi. Lalu kemudian setelah asar tiba-tiba ada seorang ya dengan jubah yang jubah semacam orang-orang bangsawan ataupun orang-orang dari kerajaan. Dia menghampiri syekh tersebut ba'da salat dan menyampaikan, "Syekh, aku ingin menitipkan uang zakat. Ini mungkin ada enggak orang-orang yang layak untuk mendapatkan?" Lalu ditanya oleh syekh, intinya beliau insyaallah bisa membantunya. Ditanya nominalnya jumlahnya, ternyata nominalnya jumlahnya itu hampir sama dengan yang dibutuhkan oleh si orang tadi. Kemudian dijelaskan oleh syekh tadi tentang kondisi orang itu, antum tolong dia, antum bantu dia karena dia termasuk termasuk mustahikin, orang yang berhak untuk mendapatkan zakat tadi. Akhirnya diberikan uang tadi. Dan Allahu Akbar, ini menunjukkan apa? Menunjukkan seringkali kita itu tidak bakal menduga-duga pertolongan Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan kalian rezeki dari jalan yang kalian tidak pernah kira-kira. Kalian enggak pernah sangka-sangka. Enggak pernah kita sangka tiba-tiba yang namanya pertolongan Allah itu datang. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hal-hal yang saya pribadi juga sudah mengalami cuman tidak layak untuk saya ceritakan. Dan juga banyak kisah dari kawan-kawan atau sahabat-sahabat dalam kondisi-kondisi yang susah, lalu kemudian mereka iltija, inabah, bersandar kembali kepada Allah. Karena yang bisa menolong hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa membantu hanya Allah Subhanahu wa taala. Semakin antum mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh keikhlasan hati, kebersihan hati, Allah enggak akan meninggalkan hamba-hambanya. Enggak akan. Allah akan tolong. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita mengajarkan Allah itu mudabbir, Allah adalah yang akan memberikan rezeki. Allah adalah Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Semua itu sudah ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seorang yang meyakini hal ini, dia akan hidupnya tenang, damai, tentram di dunia ini karena ada Allah yang akan menanggung rezekinya. Tapi bukan artinya kita berpangku tangan, kita tidak berikhtiar dan tidak berusaha. Tidak demikian. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu makna daripada Rabb. Makna Rabb ini sebenarnya memiliki akar kata yang sama dengan tarbiyah, pendidikan. Makanya sejatinya murabbi sejati, pendidik sejati di alam semesta ini, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, diantaranya oleh Syekh Abdurrahman Al-Albani, Syekh Abdurrahman Albani. Beda Muhammad Nasruddin Al-Albani dengan Abdurrahman Albani. Abdurrahman Albani adalah salah satu tokoh atau pakar pendidikan Islam. Beliau mengatakan bahwasanya murabbi sejati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena kata tarbiyah ini memiliki akar kata yang sama dengan kata rabbah. Dan di antara maknanya dari kata Rabb ini, kata Syekh Utsaimin, adalah ar-riayah, melakukan penjagaan atau pemeliharaan. Sehingga siapa yang mendapatkan riayah dari Allah, pemeliharaan dari Allah, maka dia akan menjadi orang yang istiqamah, orang yang lurus, orang yang lurus. Nah, jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika menyebutkan katakanlah bahwasanya Rabbku adalah Allah, Allahul ladzi rabbani wa rabba jami'al alamin. Yaitu Allah adalah Rabbku yang mentarbiyah aku dan mentarbiyah seluruh alam semesta. Maksudnya adalah Allah Azza wa Jalla yang memelihara, menjaga diriku dan seluruh alam semesta dengan memberikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Kita diberikan penjagaan oleh Allah. Kita diberikan pemeliharaan oleh Allah. Demikian pula dengan alam semesta ini. Dan ini semua adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Yang mana tidak lain dan tidak bukan
tujuannya ini adalah untuk semakin mengukuhkan kita agar kita semakin bersyukur kepada Allah dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sesungguhnya nikmat-nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kita itu amatlah banyak. Makanya di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ingin mengingatkan kita tentang apa? Tentang nikmat-nikmat Allah. Makanya beliau sebutkan di sini, yaitu Allah yang mentarbiyah aku dan mentarbiyah jami'al alamin bini'amihi. Karena Allah adalah al-mun'im, yang maha memberikan kenikmatan, yang memberikan berbagai macam karunia. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan segala makhluk, seluruh makhluk yang berada di bawah pengawasan riayah tarbiyah Allah, ya, maka mereka adalah makhluk-makhluk yang akan bersyukur kepada Allah apabila mereka mengakuinya. Karena semua makhluk itu di bawah tarbiyah, di bawah riayah, di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan nikmat karunia yang tidak terhitung jumlahnya. Enggak bisa dihitung jumlahnya, ya. Makanya Allah mengatakan, ya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, di dalam surat An-Nahl ayat ke-18, ya. Apabila engkau berusaha menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya engkau enggak mampu menghitungnya, enggak mampu engkau mengkalkulasinya, karena nikmat Allah begitu luasnya. Tapi Allah seringkali menyebutkan di dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur, akan tetapi alangkah sedikitnya, alangkah minoritasnya hamba-hambaku yang mau bersyukur. Disebutkan di dalam sebuah athar, pernah suatu ketika Khalifah Umar bin Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau melewati pasar. Kemudian beliau mendengarkan ada seorang laki-laki yang berdoa. Dia mengatakan, Allahumma ja'alni minal qalilin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang sedikit. Jadikanlah aku termasuk orang-orang yang minoritas. Ya, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang enggak banyak, orang-orang yang sedikit, yang qalil. Umar takjub, heran dengan doanya orang ini, didekati orang ini. Umar bertanya, ya, kenapa engkau berdoa demikian? Kenapa engkau ingin dijadikan sebagai orang-orang yang minoritas? Orang ini menjawab, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala seringkali berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan alangkah sedikitnya, alangkah minoritasnya orang-orang yang bersyukur, dan aku menginginkan aku termasuk orang-orang yang sedikit tersebut yang selalu bersyukur kepada Allah. Ini menyebabkan Umar menjadi menangis, menitikkan air mata lantaran jawaban orang tersebut, ya. Karena memang alangkah sedikitnya orang-orang yang mau bersyukur kepada Allah. Dan betapa seringnya kita lalai dari nikmat, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, padahal nikmat Allah begitu banyaknya. Kita seringkali, ya, merasa khawatir dengan segala sesuatu yang hilang dari kita. Ya. Kita seringkali merasa takut dengan segala sesuatu yang, ya, yang akan diambil dari kita. Bahkan kita seringkali merasa takut kita selalu kekurangan. Padahal semua rezeki sudah Allah tanggung. Ya, sebetapapun Anda berusaha untuk meraih, mencari, ya, mengumpulkan harta, maka apa yang Anda kumpulkan sejatinya adalah apa yang sudah Allah tentukan untuk Anda. Enggak akan lebih dan enggak akan kurang. Ya, semua sudah Allah tentukan semuanya. Ya, dan semakin besar usaha Anda untuk mencari dunia, maka semakin menyebabkan Anda masuk dan tenggelam ke dalam dunia. Dan siapa yang tenggelam ke dalam dunia, dia tidak akan mendapatkan ketentraman, dia tidak akan mendapatkan kedamaian, dia tidak akan mendapatkan keamanan. Yang ada, dia merasa gelisah, merasa khawatir, merasa takut, ya, merasa enggak nyaman. Kenapa? Dia takut hartanya hilang, dia takut hartanya berkurang, dan dia selalu merasa kurang. Meskipun hartanya banyak, bermiliar-miliar, bertriliun-triliun, dia tetap merasakan kurang. Karena Allah cabut qanaah di dalam dirinya. Karena obsesinya adalah untuk dunia. Tapi berbeda dengan orang yang obsesinya untuk akhirat. Dia kumpulkan harta adalah sebagaimana, sebatas apa yang dia butuhkan, ya, dan itu semua adalah dalam rangka untuk apa? Untuk mengarungi hidup ini, ya, untuk menuju ke negeri akhirat. Mereka akan mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan.
Ya, orang-orang yang Allah karuniakan dengan qanaah tadi. Ya. Karena sejatinya kebahagiaan itu tidaklah dilihat dari banyaknya harta, dari banyaknya rumah, banyaknya mobil, kemudian dari propertinya dan yang semisalnya. Ya. Tapi kebahagiaan yang sejati itu adalah diperoleh dari lezatnya keimanan, nikmatnya beribadah, nyamannya ketika dia tilawatul Quran, ya, kemudian sejuk hatinya ketika dia beribadah, salat kepada Allah. Itu adalah nikmat yang paling besar. Ketika seseorang dia merasakan nikmatnya, lezatnya beribadah, mendekat kepada Allah. Itu tanda, di antara tanda Allah mencintai dia, sehingga dia selalu ingin bersua berjumpa dengan Allah di dunia. Dia menginginkan untuk segera bisa berjumpa dan bersua dengan Allah, ya, di jannahnya kelak. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak di antara kita yang seringkali tidak pernah atau mungkin melalaikan tentang nikmat Allah, ya, tapi kemudian kita teringat ketika kita ditimpa musibah. Makanya di antara hikmah, faidah Allah menurunkan musibah, kita kembali mengingat Allah. Ini musibah yang sebenarnya sejatinya nikmat karunia. Karena dengan musibah tersebut akhirnya kita kembali kepada Allah. Yang tadinya kita mungkin dalam kondisi yang nyaman dengan dunia, kemudian Allah uji kita dengan usaha yang bangkrut atau usaha yang tidak berhasil, akhirnya kita kehilangan banyak harta, akhirnya kita merasa fakir, kita merasa miskin, kita merasa kita ini membutuhkan ada yang bisa menolong kita, dan kita akhirnya, ya, muncul di dalam diri kita fitrah, ya, kita butuh dengan Allah, kita butuh pertolongan Allah. Akhirnya kita pun, ya, menghadapkan diri kita kepada pencipta kita. Akhirnya kita sadar bahwasanya yang paling kita butuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita pun bermunajat, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bisa menolong kita, membantu kita, dan kita meyakini Allah lah yang bisa menolong kita. Musibah tersebut menghantarkan kita kepada kebaikan. Itu nikmat dari Allah. Dan bisa jadi ketika, ya, Allah tolong kita, kita berhasil di dalam usaha kita, kemudian kita malah semakin maju, kemudian kita lalai dari Allah. Kita lupa lagi untuk apa? Untuk bersyukur kepada Allah, menjaga, ya, kewajiban-kewajiban kita. Ya. Akhirnya ternyata karunia atau nikmat tersebut menjadi musibah yang besar, yaitu ketika kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita ditimpa ujian, musibah dari Allah, ketahuilah di baliknya itu pasti akan ada hikmah, akan ada faidah, asalkan kita mau untuk bersabar menghadapinya. Mukmin itu enggak lepas dari dua hal. Apabila dia mendapatkan kebaikan, kenikmatan, karunia, dia bersyukur kepada Allah dan dia mengatakan hadza min fadlillah, ini adalah karunia dari Allah. Dan apabila dia diuji oleh Allah, dia dicoba oleh Allah, diberikan musibah oleh Allah, ini menunjukkan bahwasanya Allah sedang mengujinya, Allah sedang mencintainya. Karena kata Nabi SAW, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Karena Allah apabila mencintai seorang hamba, Allah uji dia agar orang itu semakin kuat ta'alluqnya, akan semakin kuat hubungannya, koneksinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Diuji, dengan diuji akhirnya orang ini akan semakin menguatkan hubungan dirinya dengan Allah. Ujian itu adalah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia bersabar, berihtisab, mengharapkan balasan dari Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan, ya, amalan kesabaran hamba-hambanya. Dan bagi orang-orang yang sabar, balasannya adalah tanpa hisab, maksudnya balasan yang tidak ada batasnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya, mungkin di bagian akhir ini, ya, kita semua mungkin pernah mendengar, ya, atau sebagian dari kita mungkin pernah mendengar ada kisah nyata, ya, kisah tentang orang Arab, ya. Kisah ini sempat di-share kalau nggak salah di laman Facebook dan juga sempat masuk ke, ya, saya lupa, ya, kalau nggak salah memang di-share di Facebook, ya, salah satu website, salah satu akun dari kawan-kawan yang ada di
Saudi, ya, dan kisah ini juga sudah ma'ruf sebenarnya. Itu ketika ada seorang pengusaha yang sudah tua sebenarnya, kaya raya, hartanya banyak, ya. Lalu kemudian dia menderita sakit. Dibawa ke rumah sakit dan dia kesulitan bernafas. Lalu kemudian ketika tiba di rumah sakit tahu ini orang penting, ini orang yang kaya, banyak fulusnya, banyak duitnya. Akhirnya diberikan pelayanan yang istimewa. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian selama beberapa hari dia harus bernafas dengan bantuan oksigen. Setelah selesai, itu direktur rumah sakit sendiri yang langsung menemui dia dengan asisten dan ajudannya. Ya, lalu kemudian ya setelah dia sembuh, hendak meninggalkan rumah sakit, akhirnya diberikan invoice, ya, dikasih invoice-nya. Ketika orang tua ini yang sakit ini dia membaca invoice-nya, dia menangis. Semua pada heran, takut, apakah karena kemahalan atau yang semisalnya. Lalu kemudian ditanyalah beliau ini oleh si direktur rumah sakit ini, ya, dia tanya, ya ngapsidi, ya, wahai tuan, kenapa Anda menangis? Apakah karena invoice kami terlalu mahal? Ya, ataukah karena ada sesuatu yang lain? Kemudian dijawab, saya menangis karena saya melihat tagihan oksigen saya. Semua pada kaget dan khawatir. Ya, dia mengatakan, ya, saya setiap hari, ya, mempergunakan oksigen ini harus mengeluarkan uang kurang lebih sekitar 2.500-an real, ya, kurang lebih selama 3 atau 5 hari. Itu yang menyebabkan saya menangis. Ya. Saya menangis karena hanya 5 hari saya mengeluarkan uang sekian ribu real. Dan usia saya sekarang sudah 65 tahun ke atas. Jadi selama 65 tahun sebelumnya, saya menikmati nikmat yaitu berupa oksigen gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidak pernah menganggapnya, tidak pernah mensyukurinya. Jadi itu seakan suatu hal yang biasa saja. Ternyata dari sakit tersebut mengingatkan beliau bahwa ternyata hanya oksigen, bukan hanya, sebenarnya itu luar biasa, nikmat dari Allah. Dengan oksigen ini akhirnya apa? Akhirnya tersadar beliau. Ternyata kita banyak mendapatkan karunia dari Allah yang seringkali tidak kita pikirkan, tidak kita bayangkan, ya, bahkan tidak terlintas di dalam benak kita. Itu adalah nikmat atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menyebabkan akhirnya beliau akhirnya menangis. Dan betapa banyak sejatinya nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla yang kita lalaikan, ya. Tapi kebaikan Allah ingatkan kita. Di antaranya dengan apa? Dengan Allah berikan kita ujian musibah. Dengan Allah berikan kita sahabat-sahabat yang soleh atau pasangan yang soleh yang mengingatkan kita, yang menasihati kita. Karena nasihat itu, orang-orang yang mau menasihati kita itu nikmat karunia dari Allah. Ketika kita salah dinasihati. Karena ya, seorang muslim itu adalah mir'ah li akhihi, cermin bagi saudaranya yang lain. Ya, sehingga dengan cerminan itu dia bisa melihat yang kurang, yang salah dari dirinya. Baik, ini ada pertanyaan. Ustadz, afwan, tadi buku yang ditunjukkan di awal, apakah judulnya? Apa ini? Buku yang mana ini? Apakah buku ini? Ya. Kalau yang dimaksud buku ini adalah buku Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Ya. Ini saya dapatkan waktu gratis, pembagian gratis waktu umrah. Di buku ini menariknya tidak ada nama penulisnya karena ini dibagikan secara gratis, ya. Yaitu dari direktorat dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ya. Jadi ini memang dicetak oleh pemerintah Saudi dan isinya bagus dan ringkas. Isinya adalah Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Ya. Meskipun tidak ditulis siapa penulisnya. Cuman ketika saya baca ini di antara syarah yang ringkas dan sangat bagus sekali isinya. Ya. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana caranya agar seorang ibu bersabar di dalam menasihati seorang anak yang tidak bisa dinasihati langsung dalam satu waktu? Harusnya selalu diulang. Contohnya, jangan nonton yang tidak bermanfaat, tapi di waktu sendiri orang tua mendapati anak tersebut main game diam-diam.
Bagaimana menyikapi hal tersebut karena takut ada hisab nanti karena tidak dapat mendidik dengan benar? Yang perlu kita pahami, ya wahai para orang tua, kewajiban kita adalah menyampaikan, menasihati dengan cara yang baik. Diterima atau tidak diterima, itu bukanlah wewenang kita, wewenang Allah. Tapi memang kita orang tua, kita memiliki wewenang untuk bisa mendidik mereka dengan sedikit pemaksaan. Tapi ya, kalau kita awali mendidik dengan pemaksaan, itu adalah suatu hal yang seringkali kurang baik hasilnya. Karena itu makanya ya, hendaknya pendidikan kita diawali dengan cara kita memperbaiki komunikasi yang baik dengan anak kita. Bagaimana caranya memperbaiki komunikasi yang baik? Yaitu yang namanya komunikasi tidak harus mesti dengan lisan, dengan ucapan. Komunikasi yang baik bisa dilakukan dengan gestur tubuh, mimik wajah, ekspresi wajah, dengan perbuatan. Misalnya ketika Anda ingin menyampaikan sesuatu, Anda pandang matanya baik-baik, Anda tunjukkan ekspresi ya yang tegas dalam satu waktu, Anda tunjukkan gestur ya, dan juga gerakan-gerakan Anda sayang dengan dirinya ya. Dan suatu hal yang baik ketika Anda peluk dia, Anda usap-usap rambutnya, kemudian juga dicium atau dikecup ya. Itu adalah cara-cara yang bagus untuk menunjukkan kasih sayang. Artinya anak akan belajar tentang arti dari kasih sayang orang tuanya. Dan itu akan menumbuhkan rasa cinta anak ya kepada orang tuanya, lebih menumbuhkan rasa cinta anak. Sehingga cinta itu yang akan lebih menyebabkan mereka untuk lebih menghormati orang tuanya. Ya. Lalu kemudian juga yang gak kalah pentingnya adalah ya, kita sebagai orang tua juga harus mencontohkan ya. Kita harus lebih banyak memberikan qudwah kepada mereka. Yaitu misalnya ya, kita juga harus ya meninggalkan, misalnya kita mungkin sibuk dengan hal-hal lain, entah itu dengan gadget kita, khususnya para bapak ya, ataupun yang semisalnya ya, karena inilah yang akan dicontoh oleh mereka, oleh anak-anak kita tersebut ya. Lalu kemudian juga yang ketiga, namanya pendidikan itu adalah dengan cara syai'an fa syai'an, halan fa halan, qalilan qalilan. Artinya at-tadarruj, sedikit demi sedikit, perlahan-lahan, tidak langsung semuanya, dan jangan mengharapkan instan langsung berubah ya. Artinya kita ingatkan hari ini atau saat ini, nah hari ini begini ya dia tapi dia langgar, berarti ada sesuatu yang keliru dengan cara komunikasi kita. Bisa jadi ketika kita menyampaikan, kamu hari ini nggak boleh nonton ya, itu adalah kalimat yang tidak efektif buat dirinya. Artinya kita perlu untuk apa? Untuk lebih memahami dirinya, memahami keinginannya, dan bagaimana cara kita untuk bisa berkomunikasi yang baik dengan anak tersebut. Ya, itu yang menarik ya. Di dalam kitab ini dalam kitab Al-Lamsatul Insaniyah ya, tulisannya Dr. Muhammad Badri ya, bukan Ustadz Muhammad Arifin Badri, bukan ya. Itu kitab judulnya Al-Lamsatul Insaniyah ya, karyanya Dr. Muhammad Badri. Bukunya sangat tebal sekali. Di situ di muqaddimah dijelaskan tentang ya adanya pengaruh komunikasi dan kesalahan-kesalahan contoh berkomunikasi. Beliau contohkan ada seorang ayah ya, seorang ayah yang sedang bekerja atau sedang membaca, kemudian anaknya masih kecil bermain ribut-ribut, namanya anak mesti ribut-ribut ya. Lalu dia ingatkan anaknya dengan cara berteriak ya, diam, jangan ribut-ribut ya, bapak atau abi lagi belajar, diam ya. Akhirnya anaknya diam, tapi hanya 2 menit, 3 menit, ribut lagi. Anak-anak seperti itu ya. Ketika ribut lagi, bapaknya semakin emosi lagi. Dia ngomong, abi udah bilang dari tadi diam ya, kalau nggak diam diancam sama bapaknya, yaitu akan dihajar, akan dipukul. Akhirnya anaknya diam ya. Nah, ketika diancam dengan pukulan, anaknya diam ya. Akhirnya si anak ini belajar, si bapak ini belajar. Ada sesuatu yang salah sebenarnya. Mungkin menurut kita, akhirnya anaknya nurut. Tapi ternyata ada sesuatu yang keliru. Pertama,
si anak belajar bahwasannya si ayah ini dia ketika menyampaikan menasihati anaknya dengan cara yang kasar, yang keras, membentak-bentak dan dengan cara hukuman dan ancaman, ini akan merasuk ke dalam dirinya dan sadar nggak sadar dia akan melakukan hal yang sama, baik itu dengan temannya, dengan adiknya, atau termasuk nanti ketika dia sudah dewasa menjadi orang tua, dia akan melakukan hal yang sama dengan anak-anaknya. Dan itu adalah sesuatu hal yang tidak baik. Ya. Sedangkan si ayah akan belajar bahwasanya anak ini memang hanya bisa dikasih tahu dengan ancaman. Ya, dengan ancaman-ancaman saja. Lalu kemudian di sisi lain ada pula anak ketika sudah diancam, ternyata ini cara sudah tidak efektif lagi, ya. Ini caranya ternyata sudah tidak efektif lagi. Ya, jadi sudah diancam, udah nggak bisa. Akhirnya apa? Dipukul beneran. Dipukul beneran. Akhirnya dia diem. Dan ini juga akan mengajarkan kepada anak bahwasanya ya aku boleh untuk memenuhi keinginanku dengan cara seperti itu, yaitu memukul. Oleh karena itu makanya memberikan hukuman, ancaman itu sebenarnya ada kaidah-kaidahnya. Tidak boleh asal sembarangan, ya. Bukan artinya kita nggak boleh untuk memberikan hukuman, boleh. Tapi ini adalah hal yang sebenarnya dikatakan oleh para pakar pendidikan adalah solusi yang terakhir, ya. Jika cara-cara yang baik sudah tidak lagi efektif, ya. Sedangkan Anda belum melakukan cara-cara yang baik, Anda sudah melakukan cara-cara yang langsung melompat, ambil cara yang menurut Anda paling mudah, yaitu Anda tidak perlu bersusah-susah melakukan kebaikan dengan dia, yaitu dengan cara mendekati, dengan cara bicara yang baik, bahkan kalau perlu membersamai mereka, ya. Jadi sebenarnya anak-anak itu bisa diajak bersepakat. Misalnya begini, kakak, adik, ya bapak kan mau belajar, bapak mau kerja. Nah kalau kondisinya ribut, bapak nggak bisa bekerja, ya. Meskipun Anda sebenarnya bisa ngalah, bisa mencari di tempat lain, karena mereka bermain ya tetap memang ribut. Tapi Anda bisa ajarkan mereka bersepakat. Baik, sekarang kakak sama adik, kita ajak mereka bersepakat. Gini, kakak sama adik kepengen main kan? Iya, Abi. Kakak adik pengen nggak main temenin Abi? Oh mau, kepengen. Baik, sekarang kita main. Nanti kurang lebih 10 menit, 15 menit. Kita lihat jam. Kalau panjangnya itu sudah di angka 12, jadi kakak sama adik ini ya istirahat ya, atau main yang lain ya. Ya. Akhirnya main. Kita benar-benar main. Sampai udah di panjangnya 12, ya. Anak itu insya Allah dengan fitrahnya yang masih lurus, dia itu akan belajar untuk bersikap amanat, tidak akan khianat. Ya, kecuali kalau dia sudah dikotori atau dikontaminasi, ya. Ketika dia lihat, Abi udah jam 12, waktunya berhenti. Nah, itu diantara cara-cara kita untuk bisa membangun komunikasi mereka dengan cara yang baik, ya. Kita harus mengakui mereka, memahami mereka, dan juga kita harus belajar untuk bersepakat sama mereka, ajak mereka untuk bermusyawarah. Bukan artinya kita harus menjadi orang yang otoriter, semua harus mengikuti kita, atau di sisi lain kita orang yang terlalu permisif, ya, terlalu memperbolehkan semuanya, ya. Nah, jadi bagi sang penanya ini, ya itu, jadi harus lebih banyak berusaha untuk memahami anaknya, ya, mempelajari tentang bagaimana sifat-sifat dan karakter anaknya, dan memperbaiki hubungan komunikasinya. Ustaz, mohon nasihatnya, ibu anak seringkali curhat dengan anak, namun di waktu yang bersamaan beliau juga membuka aib orang yang diceritakan. Anak suka mengingatkan, namun beliau tersinggung dan bilang anak tidak peduli karena seakan-akan anak tidak berpihak kepada beliau. Bagaimana anak menyikapi hal ini? Jadi yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, ya, ketika ada ibu kita atau orang-orang yang kita hormati, ya bapak kita, ibu kita, atau istri kita, atau selainnya, mereka curhat, mereka sebenarnya ingin menyampaikan sesuatu apa yang ada di dalam dirinya, unek-unek apa yang ada di dalam dirinya. Ketika mereka sebenarnya itu menyebut ya orang-orang lain, maka sebenarnya kita perlu lihat, ya,
apakah ini bisa masuk ghibah ataukah tidak ghibah? Bisa jadi dia itu butuh nasihat, dia itu butuh masukan dari kita gitu loh. Ya, misalnya dia bilang ya, ini loh si fulanah, ya kemarin masa dia melakukan ini sama ini gitu kan, ya. Jadi dia mungkin di situ butuh ya, karena dia mungkin sedang menunjukkan ada perasaan kesal atau perasaan-perasaan yang tidak nyaman dengan orang tersebut. Jadi ya, yang kita lakukan adalah kita mendengarkan dulu. Ya, kita berusaha untuk mendengarkan dulu, jangan langsung kita potong, jangan langsung kita cut dan langsung kita ingkari ya. Setelah ibu itu selesai ya, setelah orang tua kita selesai menyampaikan, baru kemudian kita sampaikan dengan cara baik-baik. Itu jauh lebih efektif, jauh lebih bermanfaat daripada ketika beliau ngomong langsung kita ingkari, karena tidak semua hal yang mungkar langsung kita ingkari saat itu juga, karena kita perlu melihat kondisi maslahat madaratnya ya. Jadi kalau misalnya ya dengan takhirul bayan ya, kita mengakhirkan penjelasan lil hajah karena memang ada hajatnya ya, maka itu adalah suatu hal yang baik ya. Yang terlarang adalah kita mengakhirkan kita mengakhirkan penjelasan ketika memang ya di saat itu butuh untuk dijelaskan ya. Nah, tapi dalam kondisi ini kita sebenarnya bisa mengakhirkan ya, kita dengarkan dulu, karena seringkali orang tua itu dia cuma butuh untuk mengeluarkan unek-uneknya, baru kita ajarkan pelan-pelan ya, tanpa perlu kita seakan-akan menggurui atau kita sampaikan, Bu, gak usah ngomongin orang lah Bu, ghibah Bu, haram apa hukumnya. Itu biasanya dia akan cenderung menangkap, loh, yang pertama namanya manusia ya, dia punya ego ya, termasuk orang tua kita ini dianggap anak-anak, kok nguruin orang tua gitu loh. Terus yang kedua ya, lah masa kok kayak gini dibilang ghibah, aku kan cuma cerita ini gitu kan. Dia akan muncul self defense-nya duluan gitu loh, seakan-akan yang muncul di dalam benaknya, kamu bela dia kamu nggak peduli sama ibu itu biasanya seperti itu gitu loh. Nah, jadi yang perlu kita lakukan adalah kita ya coba untuk berempati dengan beliau, kita dengerin dulu, kemudian baru nanti kita sampaikan pelan-pelan ya. Ya, bisa juga kita sampaikan Bu ya, jadi ya kita jelaskan gitu loh, Bu, kalau saya ini sayang sama ibu gitu loh ya. Nah, jadi kalau boleh Bu, saya ingin menyampaikan, kita nggak usah lah Bu ngurusin si empok-empok itu tadi gitu loh. Itu nggak ada manfaatnya, malah cuman bikin kita bete doang, kita kesel. Soalnya kayak barusan tadi kan ibu juga kesel kan Bu ya, menceritakan dia, itu nggak ada manfaatnya Bu gitu loh. Kita cuman kesel, malah kita bisa dosa gitu. Jadi mending itu aja, kita ngomongin yang lain. Nah, kalau perlu bisa jadi ibu melakukan seperti itu karena dia nggak ada aktivitas lain yang bermanfaat. Nah, jadi mungkin bisa kita bersamai atau kita berikan aktivitas-aktivitas lain yang bermanfaat ya. Ustaz, bagaimana agar tidak jatuh kepada maksiat di masa tua? Ya, ini semua tidaklah bisa lepas kecuali ya tentunya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala ya. Artinya selama kita terus belajar menuntut ilmu, insyaallah ilmu itu akan menjadi cahaya ya, yang akan menerangi, sehingga kita tahu ketika kita jatuh kepada kesalahan, ini adalah kesalahan, dan kita akan langsung segera kembali bertobat kepada Allah. Dan kita manusia itu Bani Adam ya, kulluna, kita semua adalah khata di sini artinya bolak-balik melakukan kesalahan, bolak-balik melakukan dosa. Tapi khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, dia selalu bertaubat kepada Allah, kembali bertaubat kepada Allah. Ya. Dan jangan pernah kita merasa bahwasanya karena kita kebanyakan dosa akhirnya Allah enggak akan menerima taubat kita. Ini talbis daripada iblis. Ya, talbis daripada iblis ya. Iblis atau syaitan ketika menggoda manusia itu dengan cara taswif.
yaitu menunda-nunda, nanti aja tobatnya, nanti aja tobatnya. Kalau kamu semakin banyak dosanya, ya kumpulin dulu dosanya, nanti baru kamu tobat. Ketika kita sudah melakukan banyak dosa, malah kita dibisikin, kamu nggak akan diampuni sama Allah. Dosamu sudah banyak, udah kamu mending terus aja maksiat seperti itu. Tapi alhamdulillah, ya Allah Azza wa Jalla itu ya mengutus Nabi kita Rasulullah SAW dengan membawa risalah. Nah, risalahnya ini adalah cahaya dan wahyu yang bisa menerangi hati. Ya, jadi setiap kali Anda belajar menuntut ilmu, Anda mempelajari Quran, Anda mempelajari hadis-hadis Nabi, itu akan menjadi cahaya buat diri kita. Sehingga kita bisa tahu, cepat sadar ketika kita melakukan kesalahan dan kita langsung segera beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Ya. Kemudian jatuh lagi kesalahan yang sama, kita beristighfar lagi. Kita terus, ya. Ketika jatuh kepada kesalahan, segera langsung kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, makanya Nabi SAW ketika bersabda, ya, ittaqillahi haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, ya, wa atbi sayyi'at al hasanat, ikutilah keburukan-keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan. Anda melakukan salah, ikuti dengan kebaikan. Istighfar, lalu lakukan kebaikan. Baca Quran, berzikir, membantu, sedekah, menolong orang dan semisalnya. Ya, tamhuha, itu akan apa? Akan menghapus sayyiat, dosa-dosa tadi atau kesalahan-kesalahan tadi. Lalu kemudian jangan lupa banyak berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi yang mulia udah dijamin surga, ya, tapi Nabi selalu senantiasa meminta, berdoa agar Allah mengukuhkan hati beliau di atas agama Islam. Nabi juga meminta surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita doa meminta kepada Allah dan minta agar diberikan husnul khatimah. Ustaz, apakah tidak sholat Jumat berdosa karena dalam keadaan zona merah? Ini adalah perkara yang sudah dibahas sebenarnya, ya, di dalam penjelasan para ulama. Dan jujur saja, saya saat ini tidak sholat Jumat, ya. Dikarenakan memang kondisi di daerah kami Jakarta termasuk Cinere ini adalah kondisi yang zona merah. Bahkan bapak yang mertua saya pun juga sudah positif COVID-19 di rawat di RSPAD, ya. Ini adalah memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita tahu bahwasanya, ya, kesehatan kita, tubuh kita amanat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Dan Nabi mengatakan la dharar wala dhirar. Gak boleh kamu itu mencederai dirimu dan mencederai orang lain, ya. Kalau kita tahu dalam kondisi seperti ini kita bisa membahayakan diri kita, apalagi membahayakan orang lain, maka tentunya, ya, ini bisa malah mendatangkan madarat. Padahal agama kita itu adalah jalbil masalih wa daf'ul mafasid. Agama kita itu mengajarkan untuk mengambil maslahat dan menghindarkan mafsadat, ya. Dan kalau memang kondisi-kondisi seperti itu, ini adalah suatu hal yang merupakan bagian rukhsah, keringanan. Orang yang safar, dia mendapatkan keringanan dari Allah, tidak sholat, boleh tidak sholat Jumat, ya, bahkan sholat jamaah, ya. Orang yang sakit juga demikian. Nah, kondisi yang sama juga seperti ini saat ini, ya, kondisi di mana kita mengalami wabah pandemik seperti ini. Sehingga kalau misalnya kita tidak sholat jamaah dan tidak sholat Jumat, ya, ini insyaallah adalah bagian dari rukhsah keringanan Allah Subhanahu wa taala. Ma'dzur insyaallah, kita dimaafkan, ya. Dan kita insyaallah akan senantiasa dibalas pahala dengan niatan kita. Ketika Jumat kita ingin sholat Jumat, kemudian kita paginya mandi, kita baca surat Al-Kahfi, kita berzikir, kemudian kita sholat zuhur berjamaah, insyaallah kita akan diganjar dengan pahala atas niatan kita. Bagaimana hisab seorang yang meninggal dalam keadaan syahid atau dalam keadaan beramal baik namun meninggalkan hutang karena belum memiliki kemampuan untuk membayar hutang dan tidak ada keluarga yang tahu? Thayyib, yang pertama, untuk mengatakan seseorang syahid atau tidak syahid itu tidak boleh secara ta'yin, secara muayyan, secara spesifik. Fulan mati syahid, enggak boleh, ya. Tapi berharap mudah-mudahan fulan mati syahid, misalnya mati dalam keadaan berperang, atau mati dalam keadaan tenggelam, atau mati dalam keadaan tertimpa
runtuhan ya, sebagaimana di dalam sejumlah hadis ya, itu mereka termasuk orang-orang yang mati syahid, atau seorang ibu yang melahirkan anaknya meninggal dunia ya. Tapi kita nggak boleh mentakyin, oh si fulan syahid, nggak, itu nggak boleh. Tapi mudah-mudahan kita doakan mereka adalah orang-orang yang wafat insyaallah di atas kesyahidan ya. Ya, atau orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Misalnya ketika sholat sujud meninggal dunia, ini insyaallah husnul khatimah. Tapi kita nggak boleh bilang fulan masuk surga, ya pasti masuk surga. Jangan, karena itu butuh dalil, butuh hujjah. Kita berharap mudah-mudahan fulan termasuk ahlul jannah, karena akhir kehidupannya menunjukkan kebaikan. Dan kita cuma bisa melihat sesuatu yang zahir, yang tampak. Adapun di belakangnya kita nggak tahu. Kemudian bagaimana tentang orang yang punya hutang? Hutang ini adalah sesuatu yang harus ditunaikan, ya. Dan itu akan selalu mu'allaq, akan selalu tergantung sampai dilunasi hutangnya, atau sampai diikhlaskan oleh orang yang menghutangkan. Kenapa apabila tidak? Karena di dalam sebuah riwayat ada seorang sahabat yang meninggal dunia, Nabi nggak mau mensolatinya karena tahu dia punya hutang. Sampai ada sahabat yang lain yang melunasi hutangnya, akhirnya Nabi mau untuk mensolati orang tersebut. Karena itu inilah bahayanya hutang, apabila tidak ada hitam di atas putih atau nggak ada ya bukti yang jelas. Karena apa? Karena hutang ini adalah sesuatu yang akan menjadi gantungan terus meskipun ya kita sudah meninggal dunia, ya. Meskipun dia banyak amal soleh, meskipun dia syahid misalnya, ya. Tapi ketika dia punya hutang, maka hutang itu harus dilunasi, ya. Nah, oleh karena itu ini kewajiban ahli warisnya untuk mencari tahu, untuk mensyiarkan kepada orang-orang yang misalnya punya hutang piutang dengan sang mayit, maka silakan menghubungi ahli warisnya. Karena ini menjadi tanggung jawab kita untuk membantu melepaskan sang jenazah atau sang mayit dari hal tersebut, ya. Nah, kemudian juga ketika ada orang mengklaim dia punya hutang, ya maka kita harus meminta dia untuk menunjukkan bukti apapun itu. Ya minimal dengan bukti sumpah misalnya. Kalau misalnya dia bohong, ya berarti itu adalah urusannya dia. Yang penting kita berusaha untuk menghilangkan beban ya ataupun tanggung jawab pada sang mayit tadi. Kemudian pertanyaan yang terakhir ya, apakah boleh membicarakan kejelekan seseorang apabila orang tersebut berbuat zalim kepada kita? Ya, baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sesungguhnya ghibah itu memang perkara yang haram, tidak diperbolehkan, ya, dan di antara bentuk ghibah itu yang dimaksud adalah apa? Adalah yaitu kita menyebutkan tentang saudara kita bima yakrah, apa yang dia benci, ya. Ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah, yaitu engkau menyebut tentang saudaramu apa yang dia enggak suka mendengarnya, yang dia benci, gitu loh. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan ghibah. Ya. Kita menyebutkan tentang si fulan, kalau dia dengar dia enggak suka dengan apa yang kita sampaikan. Itu namanya ghibah. Nah, tapi ghibah ini kata Imam Nawawi, apabila ada 6 kondisi sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, maka itu tidak termasuk ghibah atau termasuk ghibah yang diperbolehkan. Yang pertama di antaranya adalah orang yang mengadukan kezaliman orang lain. Kita dizalimi, ya. Kita dizalimi misalnya. Kemudian kita sampaikan hal tersebut, ya. Bahwasanya si fulan dia telah berbuat zalim kepada saya, ya. Kemudian dia sampaikan hal ini kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang atau polisi misalnya, maka boleh, ya. Ini tidak termasuk ghibah. Atau yang kedua adalah orang yang dia meminta tolong, ya, agar dihilangkan adanya kesulitan-kesulitan ataupun perbuatan buruk atau mungkar dari orang lain, agar orang lain itu berhenti melakukan perbuatan tersebut, ya. Nah, di antaranya misalnya kita punya tetangga yang dia suka nyetel musik keras-keras. Udah kita nasihatin nggak bisa. Kemudian kita laporkan ke RT RW atau ke lurah atau ke siapa yang bisa membantu. Si orang ini adalah orang yang suka misalnya minum-minuman keras atau nyetel musik keras-keras yang mengganggu kita, maka boleh, ya, kita melaporkan hal tersebut. Atau yang ketiga istifta, kita minta fatwa kepada seorang ulama, misalnya kita datang, ya Syekh, si fulan dia keluarga saya, dia melakukan ini dan ini, ya Syekh, itu bagaimana pandangan Anda?
yaitu kita meminta fatwa. Kemudian yang keempat adalah tahdzir, memperingatkan suatu keburukan agar orang lain tidak jatuh kepada keburukan tersebut. Dan tahdzir ini termasuk bentuk kasih sayang, rahmah, bukan bentuk kebencian sebenarnya. Ya. Kita tahu ini orang, ya, misalnya kita punya teman nih. Ya. Teman kita ini orang yang baik, punya harta banyak. Kemudian ada orang lain si A. Kita tahu ini orang ini punya track record yang jelek. Orangnya tidak amanat, suka khianat, suka menipu. Kemudian dia mengajak teman kita ini muamalat misalnya, yang mana teman kita bisa ditipu. Maka kewajiban kita mentahdir. Boleh mentahdir. Kita sampaikan kepada teman kita, hati-hati kamu sama si A. Yaitu sudah banyak bukti, sudah banyak saksi. Ya, kita nuduh, kita berikan buktinya, saksinya. Dia melakukan ini, melakukan itu, dia menipu ini dan menipu itu, hati-hati. Jangan kerjasama sama dia. Ini tahdir. Juga sama, misalnya kita punya kawan, teman yang akan menikah dengan seorang ikhwan yang dia kenal di media sosial. Kita tahu nih si ikhwan ini ikhwan abal-abal misalnya. Dari persaksian beberapa orang ataupun ustadz, orang ini adalah orang yang nggak tanggung jawab, setelah nikah ditinggalkan, itu boleh. Bahkan kita bongkar, itu boleh tahdzir, ya, itu boleh. Atau yang kelima adalah kita menceritakan orang-orang yang mujahir. Mujahir itu artinya orang yang menampakkan kemaksiatan secara terang-terangan. Minum khamr di hadapan manusia, melakukan perbuatan buruk di hadapan manusia, itu halal dighibah. Para ahli kemaksiatan yang menerangkan atau memperlihatkan kemaksiatannya di depan khayalak, maka halal dighibah. Atau yang terakhir adalah kita menyebut orang dengan sifat-sifat yang ada pada orang tersebut, ya, tapi bukan dalam rangka untuk menjelekkan, tapi untuk mengidentifikasi. Contohnya al-a'war, orang yang juling matanya, atau al-a'mash, atau al-a'ma, orang yang buta, ya. Oh, itu loh ke orang yang buta itu, atau orang yang pincang itu, ya. Itu boleh. Menyebutkan ciri-ciri bukan untuk apa? Untuk menghujat atau mencemooh dia, tapi untuk mengidentifikasi, ya. Oh, orangnya yang gemuk itu, orangnya yang seperti ini, seperti itu. Kita menyebutkan ciri-ciri yang ada pada dirinya, ciri-ciri fisik, ya, yang mana ini dalam rangka untuk identifikasi, ya. Jadi bukan untuk mencela dia, bukan untuk mencemooh dia, ya. Nah, tapi kalau kita niatnya mencemooh, maka itu bisa jadi ghibah, dosa. Nah, jadi di sini yang juga mempengaruhi adalah niat kita. Baik, ini mungkin yang dapat saya sampaikan di kesempatan kita pada siang hari ini, dan ini sudah masuk waktu zuhur dan sudah menjelang jam 12, dan juga pertanyaan sepertinya sudah dijawab semua. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya. Jika ada hal-hal yang keliru, yang salah, datangnya dari diri saya pribadi, yang hak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla, dan juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita istiqomahan untuk belajar dan menuntut ilmu, dan Allah mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan dari kita ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.